Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video pembelajaran kimia. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu sifat koligatif, yaitu tekanan osmosis. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa definisi dari tekanan osmosis. Nah, osmosis adalah proses mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat melalui suatu membran yang disebut sebagai membran semi-permeable. Kita bisa lihat di gambarnya, di sini ada pipa U yang dibatasi oleh membran semi-permeable, di mana di sebelah kiri dan kanannya diisi oleh dua zat cair yang berbeda, yaitu air dan larutan. Nah, proses osmosis terjadi apabila molekul air bergerak melewati membran semi-permeable menuju ke larutan. Kemudian ini mengakibatkan volume larutan menjadi lebih besar atau meningkat. Sedangkan apabila ada tekanan dari luar, maka osmosis tidak akan terjadi. Nah, ini bisa dikatakan bahwa tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Untuk larutan non-elektrolit, tekanan osmosis dirumuskan dengan P sama dengan M kali R kali T. Dengan M adalah konsentrasi larutan, R adalah tetapan gas ideal, sedangkan T adalah suhu larutan dalam Kelvin. Seperti contoh misalnya, tentukan tekanan osmosis larutan yang tiap liternya mengandung 0,6 gram urea dengan MR60 pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, dari soal ini kita tulis dulu komponen apa saja yang diketahui. Pertama, dari soal kita ketahui bahwa yang diketahui adalah massa zat terlarut sebesar 0,6 gram. Kemudian MR dari zat larutnya diketahui 60. Lalu di sini larutan yang tiap liternya. Artinya volume larutan totalnya sebesar 1 liter. Nah, kalau kita konversi menjadi mililiter, hasilnya sebesar 1000 mililiter. Lalu di sini suhu 27 derajat. Suhu larutan diketahui 27 derajat Celcius. Namun suhu ini harus dalam satuan Kelvin, maka harus kita konversi ya. 27 ditambah 273, hasilnya adalah 300 Kelvin. Langkah selanjutnya, kita tulis apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah tekanan osmosisnya. Nah, tekanan osmosis dirumuskan dengan M kali R kali T, di mana M itu dikonversi dengan massa per mR dikali dengan 1000 per V, kalikan lagi dengan R, kalikan lagi dengan T. Lalu kita substitusikan di data, di mana massa dari zatnya 0,6, kemudian MR-nya 60, kalikan dengan 1000 dibagi dengan 1000. Nah, untuk M ini dia punya satuan mol per liter. Kalikan dengan R-nya adalah 0,082, satuannya liter atmosfer per mol Kelvin, kemudian suhunya 300 Kelvin. Nah, ada beberapa yang bisa kita sederhanakan. Misalnya 1000 sama 1000 ini bisa kita sederhanakan. Kemudian untuk satuan, mol dengan mol itu bisa habis, liter dengan liter juga habis, kemudian Kelvin dengan habis. Maka nanti hasil akhirnya satuannya adalah ATM. Dan hasil dari perhitungan ini didapat nilai yaitu 0,246 ATM. Kemudian apabila ada dua larutan kita bandingkan, misalnya larutan A sama B, maka dia bisa menghasilkan 3 keadaan ya, tergantung dari nilai tekanan osmosisnya. Yang pertama, apabila larutan A hipertonik terhadap larutan B, maka ini terjadi jika tekanan osmotik larutan A lebih tinggi daripada tekanan osmotik larutan B, atau kita katakan bahwa PA lebih besar daripada PB. Yang kedua itu isotonik. Ini terjadi apabila tekanan osmotik larutan A itu sama dengan tekanan osmotik larutan B, atau secara sistematis PA sama dengan PB. Nah, yang ketiga, larutan A itu hipotonik. Terjadi apabila tekanan osmotik A itu lebih rendah daripada tekanan larutan B, atau secara matematis PA kurang dari PB. Nah, dalam keadaan ini kemudian kita bisa aplikasikan ke contoh soal seperti ini misalnya. Sebanyak 1,8 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam air sampai volumenya menjadi 100 ml.
Pada suhu dan tekanan yang sama, larutan tersebut isotonik dengan larutan glukosa 0,1 molar. Berapa sih massa atom relatif dari zat tersebut? Nah, dari soal ini, pertama kita harus pahami bahwa larutan yang terbentuk dari zat non-elektrolit itu isotonik dengan larutan glukosa 0,1 molar. Artinya, secara matematis dikatakan bahwa tekanan osmotik kita anggap larutan itu atau zat itu adalah X, sama dengan tekanan osmotik dari larutan glukosa. Nah, tekanan osmotik itu dirumuskan dengan M kali R kali T. Ini untuk zat X sebelah kiri. Yang kalian juga sama ya, M kali R kali T untuk glukosa. Nah, karena R itu tetapan gas ideal, nilainya sama, ini bisa kita hilangkan. Kemudian dia dikatakan di sini pada suhu dan tekanan yang sama, artinya berarti suhunya juga sama, maka ini bisa kita hilangkan. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan hasil atau persamaan di mana konsentrasi larutan X akan sama dengan konsentrasi dari glukosa. Nah, di soal glukosa konsentrasinya 0,1 molar, berarti konsentrasi larutan X sama dengan 0,1 molar. Nah, konsentrasi kita bisa konversi menjadi rumus massa per mR kali 1000 per V. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena kita mencari mR. Pertanyaannya adalah berapa mR-nya. Sama dengan glukosa itu tadi nilai dari konsentrasinya sebesar 0,1 molar. Substitusikan nilai yang ada. Massa zat elektrolitnya sebesar 1,8, mR-nya yang dicari, kemudian ini 1000 dibagi dengan 100 mili, nanti hasilnya adalah satuannya M. Ini konsentrasinya M juga. M dengan M itu habis ya, kita kita hilangkan. Kemudian 1000 dengan 10 ini bisa kita sederhanakan, 1000 dengan 100 maaf, kita bisa hilangkan menjadi 10. Lalu kita kali silang antara MR dengan 0,1, lalu 1,8 kita kalikan dengan 10, maka nanti hasilnya adalah kita kalikan silang antara MR kali 0,1, nilainya akan sama dengan 1,8 kali 10. Berarti nilai MR adalah 1,8 kali 10 itu kan 18 dibagi dengan 0,1, maka nilainya MR dari zat non elektrolit tersebut adalah 180.